Shalom, selamat datang dalam ibadah Jumat Agung 10 April 2020 yang kita selenggarakan pada hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, kita mengambil saat teduh masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun melalui jaringan ini untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna sebagaimana perkataannya di kayu salib yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati, menyembah Allah, dan mengalami perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita. Sekalipun kita menghadapi situasi sulit seperti jeritan pemazmur melalui Mazmur 22 ayat 2 sampai 16. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia dan hina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencabirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia yang berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Amin. Kita puji Tuhan, menjulang nyata atas bukit Kala. Mari jemaat berdiri. Menjulang nyata atas bukit Kala, dan benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat
ufuk timur bagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan jemaat duduk. Seperti yang telah disampaikan kepada kita, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara, pada jam seperti ini lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus lebih mementingkan dirinya serta mengkhianati hati nuraninya, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Pujian hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas segala cinta dan pertolonganmu yang sungguh nyata kami alami. Sehingga saat ini ketika kami Tuhan hadirkan dalam mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung yang dirangkaikan perjamuan kudus, kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu bersama dengan kami ya Bapa, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti dengan baik dan benar firman Tuhan, terlebih menjadi pelaku yang sesungguhnya dari firman yang Tuhan perkatakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan yang pertama, Yesaya pasal 52, ayatnya yang ke-13 sampai dengan pasal 53 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab ada yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina,
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Ibrani 4 ayat 14 sampai yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat yang menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus.
Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menguncupkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia mendukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat ahli itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nats yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Amin. Silakan jemaat untuk duduk. Shalom. Salam sehat untuk kita seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Salam rindu untuk kita semua. Dan tentu kita tetap meyakini kondisi yang terjadi saat ini, sekalipun kita tidak bersekutu secara langsung bersama-sama di gereja Jemaat Majini Raya khususnya, namun tidak membatasi persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan melalui doa dan topangan untuk saling mengasihi dan terus menopang di dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari 3 pembacaan tadi menjadi bahan utama untuk kita renungkan dalam ibadah Jumat Agung pada hari ini. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37 dengan tema Sudah Selesai. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jika kita menonton sebuah film, maka hal yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana ending dari cerita atau film tersebut. Apakah berakhir happy ending atau berakhir bahagia, ataukah sad ending atau berakhir tidak bahagia, atau akhir cerita yang menyedihkan? Hari ini oleh kalender gerejawi dikenal dengan Hari Jumat Agung. Dengan tema khotbah hari ini berbicara tentang sudah selesai. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami sudah selesai itu apa? Karena itu mari kita belajar bersama apa sebenarnya yang terjadi di Hari Jumat Agung 2000 tahun lalu. Kisah penyaliban Yesus dimulai dari ayat 16a. Ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Perhatikan kata menyerahkan di sini berasal dari bahasa Yunani paratitome yang mempunyai arti
bahwa kini kuasa atas hidup Yesus yang awalnya berada dalam kuasa Pilatus kini diserahkan kepada mereka. Siapa mereka? Tentu dalam konteks kita ini adalah imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Atau dengan kata lain seluruh orang Yahudi yang membenci Yesus, yang menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Disinilah babak peristiwa penyaliban Yesus dimulai dan babak penyingkapan bahwa baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak pernah dapat berkuasa atau menguasai hidup mati dari Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias. Tentu setelah Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, Yesus pun diterima dan ia pun memikul salibnya pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota, itu di ayat 17. Apa yang menarik? Saya membayangkan sidang jemaat kekasih Tuhan, semua mata tertuju kepada Yesus. Semua orang di dalam isi kepalanya diisi pertanyaan tentang akhir kisah drama kehidupan Yesus. Bisa dibayangkan kota Yerusalem saat itu terdiri dari ribuan orang karena banyak orang-orang Yahudi yang pulang kampung untuk merayakan Paskah. Karena itu sudah pasti banyak orang melihat Yesus disalibkan. Banyak orang tentu juga yang mengenal Yesus dan atau sudah mendengar berita tentang Yesus. Orang yang begitu tenang dan penuh wibawa, yang kata-katanya begitu mujarab, yang berkuasa dan mujizatnya kondang kemana-mana. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai kuasa ilahi yang begitu hebat membiarkan begitu saja orang secara sewenang-wenang menyalibkan dia? Sehingga orang bisa saja berpikir, bagaimanakah akhir seorang yang bernama Yesus ini, yang mempunyai kuasa ilahi, yang oleh Nikodemus dipercaya sebagai orang yang disertai Tuhan, harus dihukum salib? Apakah ending dari kisah perjalanannya akan berakhir sad ending atau berakhir menyedihkan? Seperti para penjahat-penjahat yang tersalib. Dan tentu ada pula yang berpikir, mengapa orang seperti Yesus harus mati menggenaskan? Tapi apa yang diperkirakan Pilatus bahwa ketika dia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib, berarti kuasa atas hidup Yesus kini beralih ke imam-imam kepala. Semua jawaban itu ternyata dijawab oleh Yesus pada ayat 30. Ketika Yesus menyatakan sebuah kalimat di mana di penghujung hidupnya Yesus berseru, "Sudah selesai." Lalu kata Yohanes, ia mendukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi kembali kata menyerahkan kita temukan. Kata menyerahkan di awal ayat 16a diucapkan oleh Pilatus untuk menyerahkan kuasa atas diri Yesus kepada kepala imam. Tapi di ayat 30 Yesus menegaskan bahwa baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak punya hak atas kehidupan Yesus. Yang punya hak atas hidup Yesus adalah Yesus sendiri. Jadi sejak awal baik Pilatus maupun imam-imam kepala tidak punya kuasa atas hidup Yesus. Yang berkuasa atas hidup Yesus adalah Yesus sendiri. Sebab dialah Mesias, dialah Tuhan. Lalu, mengapa Yesus harus mati dengan cara tragis? Jawab Yesus, sudah selesai. Apanya yang selesai? Kematian Kristus di kayu salib memperlihatkan karya penebusan dan pendamaian yang dia lakukan. Dengan penebusan rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia diputuskan. Dengan pendamaian hubungannya rusak antara pendosa dengan Allah dipulihkan. Pendamaian harus dilakukan karena murka Allah yang telah bangkit akibat dosa manusia. Murka ilahi ini hanya dapat dipuaskan dengan keadilan, yaitu pelaku dosa harus dihukum. Kematian Kristus telah kemudian memuaskan keadilan dan kekudusan Allah. Maka ketika dosa dibereskan, pembatas antara manusia dengan Allah telah dirobohkan. Kuasa dosa telah dikalahkan dan kita diselamatkan dari murka Allah. Dengan demikian, di salib kita tidak hanya melihat kebesaran kasih Allah, tapi juga panasnya murka dan penghakimannya.
Dengan Yesus kasih Allah betul-betul nyata bagi kita. Dengan Yesus berseru, sudah selesai, maka itu berarti hukuman Allah sudah selesai ditanggung oleh Yesus dan kasih Allah kini berlaku bagi manusia. Kasih yang memberikan kehidupan kepada kita. Yesus harus mati supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Yesus harus mati karena untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Seperti yang Yesus sendiri ucapkan dalam Injil Yohanes 10:10. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita yang berpikir bahwa Allah tidak terlalu serius memandang dosa, marilah kita menghitung-hitung harga yang harus dibayar oleh Kristus untuk melunasi hutang dosa itu, untuk membayar harga atas murka dan penghukuman Allah bagi manusia karena dosa. Itulah yang mendorong kita menentukan pilihan saat datang pada salib Kristus. Tidak bisa tidak, jangan main-main lagi dengan dosa. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah mendekretkan, sudah selesai. Itu berarti semua telah genap dan tamat. Seluruh masa lalu kita dinyatakan selesai. Seluruh permusuhan kita dengan Allah dianggap telah selesai. Kalau hutang dinyatakan lunas. Kalau tugas dinyatakan puas. Sudah selesai. Juga berarti apa yang manusia nantikan tak usah dinanti lagi, karena yang diharap telah datang. Kini manusia bisa berdamai kembali dengan Sang Penciptanya. Dunia dan sorga dirukunkan. Inilah pintu ke masa depan. Sudah selesai. Artinya bukan hanya masa lalu kita dinyatakan genap dan tamat, tapi juga bahwa masa depan kita dinyatakan terbuka selebar-lebarnya. Hidup tak usah menjadi hidup yang berlari tanpa arah, tapi hidup yang serba mantap setiap langkah. Sudah selesai artinya masa lampaumu telah diterima, masa depanmu sudah terbuka. Salib adalah lampu merah bagi masa silam. Berarti stop masa silam kita yang penuh dengan dosa, dan lampu hijau bagi masa datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya dengan seruan Yesus di kayu salib ini sudah selesai, bukan hanya dosa kita yang diselesaikan, tapi pergumulan bangsa dan negara kita, persoalan rumah tangga kita, pergumulan masa depan anak-anak kita juga Tuhan selesaikan. Dan dalam iman kita pun berharap perjuangan seluruh bangsa dan negara baik di Indonesia dan dunia pun dalam melawan pandemi COVID-19 kita tutup dengan kata sudah selesai. Mari jemaat, dalam perjamuan kudus hari ini dengan penuh syukur dan sukacita kita menang kembali karya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan dan menyambut Kristus, yang adalah roti dan anggur surgawi dalam hidup kita, yang berkuasa memberi kita kekuatan, kemampuan menghadapi segala macam pergumulan dan kepahitan untuk menjadi lebih dari seorang pemenang hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sejenak kita mengambil saat teduh atas firman yang telah datang kepada kita. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengerjakan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus, roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar, yang menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya Engkau bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu. Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkan kami untuk mampu bertahan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Sebagai lagu persiapan, mari jemaat Tuhan kita mengangkat pujian, suaramu kudengar memanggil diriku. Saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus serta telah menerima atau mempersiapkan roti dan anggur yang dikhususkan untuk perjamuan kudus, roti dan anggur yang di hadapan kita hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita peliharakan dengan roti surgawi yang Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambil dan makanlah." Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Pujian, sekarang aku datang membawa dosaku. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mari kita angkat pujian, sudah ku dapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Sudah ku dapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran dan kasih sayang yang ajaib. Laku tak karunia serta memuji nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami. Karena Tuhan mengasihi kami sehingga telah mengerniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengerniakan kepada kami iman yang benar sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu.
Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengerniakan perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan menuntun kita dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mengiringi persembahan pujian di salibmu kusujud. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan pujian hormat kami. Betapa Tuhan terus memberkati dan menolong kami. Sekalipun kerinduan kami untuk mengalami persekutuan ini secara bersama-sama di rumah Tuhan, boleh beribadah, Jumat Agung dan perjamuan kudus. Namun kondisi yang kami alami saat ini tidak memungkinkan bagi kami. Namun tidak menghalangi kami pula Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan percaya bahwa semua pasti akan berlalu. Tuhan pasti akan menolong kami semua. Sebagaimana firman yang Kau perkatakan kepada kami saat ini. Tuhan akan meruntuhkan semuanya. Tuhan akan membuat semuanya selesai. Ini keyakinan kami Tuhan sebagai umat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami yang ada di Macinit Raya. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Engkau akan menolong kami dari virus corona ini ya Bapa. Sehingga boleh kami kembali pulih dan boleh beraktivitas seperti sebelumnya, merasakan persekutuan langsung, memuliakan Tuhan dan bersekutu sebagai umat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan berkuasa atas semuanya ini. Inilah pengharapan kami, sehingga kami akan terus beribadah dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Sekalipun saat ini jemaat-Mu pun secara bersama-sama keluarga masing-masing beribadah. Namun kami yakin berkat dan kehadiran Tuhan ada bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Karena itu Tuhan berkati kami untuk terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Berkati pemerintah kami yang sedang menangani akan kondisi ini Tuhan. Berikan mereka semangat dan sukacita, bahkan juga tim medis yang berada di bagian depan untuk penanganan kondisi ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka.
mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kami seluruh umat Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan akan melindungi dan menolong kami dengan berbagai potensi dan apa yang kami miliki untuk kami boleh abdikan di dalam mendukung penghentian penularan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, tentu cara yang paling ideal adalah kami boleh senantiasa berada di rumah kami masing-masing, menjauhi dari perkumpulan-perkumpulan yang dapat memperluas penyebaran virus ini Tuhan. Ketika seluruh jemaat menyadari untuk berkomitmen mematuhi segala instruksi baik dari pemerintah, dari sinode maupun dari PGI, kami yakin penghentian virus ini akan terjadi. Dan semuanya itu tentu di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Inilah pengharapan dan keyakinan kami Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa apapun yang kami alami saat ini, kami tetap kuat sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan hadir melindungi dan memberkati kami. Tuhan, secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Macinik Raya saat ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman seluruh jemaat, berkati seluruh jemaat, selalu sehat dan baik. Tuhan selalu percukupkan segala apa yang mereka butuhkan, dan bahwa seluruh jemaat boleh tetap sehat dan baik dalam kehidupan mereka. Sehingga suatu saat nanti Tuhan dalam rencana dan waktu Tuhan, kami boleh Tuhan pertemukan langsung lagi kami masing-masing untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah beribadah Jumat Agung dan perjamuan pada saat ini dan juga telah memberikan persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan semuanya ini layak karena ya Bapa, sehingga baik di hadapan Tuhan dan Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami selanjutnya. Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Kami terus memohon pengampunan kepadamu ya Tuhan, sekiranya ada hal yang kami lakukan dalam pelayanan kami pada saat ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan menyempurnakan sehingga menjadi sesuatu hal yang baik bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu untuk terus beribadah dan memuji membesarkan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami. Kami datang berdoa kepada Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nahum 1 ayat 7-8. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayangku, ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu agar tetap aku menjalani jalan ke-negeri di mana Kau beri damai genang, damai genang. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan
dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya atas kasih dan berkat-Nya, dan telah melayakkan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Dia lewat ibadah Jumat Agung pada saat ini. Kiranya dengan sukacita dari Tuhan kita akan kembali pula dengan sukacita mewartakan kasih dan anugerah Tuhan dengan berkomitmen lewat pujian kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.